Balik lagi bareng gua di SDBARTAI, dan kali ini gua bakal ceritain ke lo sebuah kisah camping anak SMA yang awalnya seru-seruan, malah jadi pengalaman yang gak bakal mereka lupain seumur hidup. Cerita ini terjadi tahun 2023 kemarin di sebuah SMA swasta yang ada di daerah kota kecil pinggiran Jawa Barat. Sekolahnya gak gede-gede amat, tapi prestasi pramukanya cukup disegani. SMA yang walaupun fasilitasnya seadanya, tapi semangat murid-muridnya selalu nomor satu kalau udah urusan kegiatan lapangan. Nah, setiap tahun, sekolah ini selalu ngadain camping pramuka buat siswa kelas 11. Dan tahun itu, giliran angkatan mereka ngerasain serunya perkemahan Pasanggerahan. Kegiatan ini emang udah tradisi, ajang latihan mental dan fisik sebelum mereka naik ke kelas 12. Tapi siapa sangka, camping tahun itu bakal jadi catatan hitam yang gak bisa dilupain seumur hidup. Dari pagi suasana sekolah udah ramai banget. Semua siswa sibuk ngangkut carrier gede-gede, bawa peralatan masak, tenda, sampai logistik yang disusun di lapangan upacara. Total ada 80 siswa, dibagi jadi 8 regu, 4 regu putra, 4 regu putri. Ditambah guru pembina 2 orang dan 2 pembantu pelatih lapangan. Pokoknya ini udah kayak mau perang, bukan camping. Wajah-wajah sumringah, tawa canda, semangat banget. Padahal mereka belum tahu, tempat yang bakal mereka datengin nanti bukan cuma sekedar tempat camping biasa. Tapi gua tahan dulu ceritanya, biar lo makin penasaran. Setelah upacara pemberangkatan, mereka semua naik ke 2 truk bak terbuka. Di sanalah cerita mereka mulai. Truk jalan pelan, melewati jalanan kampung, anak-anak di atas bak truk mulai nyanyi-nyanyi, bercanda, ada yang selfie, ada yang lempar-lemparan botol minum. Tapi, begitu truk mulai masuk jalur pegunungan, suasananya berubah. Jalan makin sempit, di kanan kiri udah hutan pinus rapet, udara makin dingin, sinyal HP hilang total. Bahkan, suara mesin truk yang biasanya berisik, tiba-tiba berasa sunyi, cuma nyisain suara roda yang lindes bebatuan. Dan mereka nggak bisa santai-santai lagi, karena truk itu cuma bisa nganter sampai pos terakhir. Sisanya, mereka harus jalan kaki 7 km ke lokasi camping. Jalan setapak, berbatu, naik turun bukit, dan benar-benar nggak ramah buat pemula. Mereka beriringan, regu demi regu, jalan dengan beban carrier berat, sambil sesekali berhenti buat minum atau istirahat. Tapi ya namanya anak SMA, meskipun ngos-ngosan, masih aja ada yang sempat bercanda, nyanyi-nyanyi, walau nadanya udah kayak orang kehabisan oksigen. Udah setengah perjalanan, suasana mulai kerasa beda. Udara mendadak dingin, kabut turun pelan-pelan, dan jalur yang tadinya cukup lebar mulai mengecil, ngelewatin tebing dan jurang kecil. Tapi mereka tetap lanjut. Gak ada yang nyangka kalau perjalanan itu bakal jadi awal dari semua kejanggalan yang bakal mereka hadapi nanti. Begitu nyampe, para siswa langsung sibuk bangun tenda. Lahan udah dibagi sebelumnya, tiap regu dapat spot masing-masing. Ada yang di dekat sungai kecil, ada yang di area rimbun, dan sisanya di tengah-tengah lapangan tanah padat. Semua tampak bersemangat. Cewek-cewek semangat bikin simpul tenda, cowok-cowok masang patok sambil adu kenceng siapa yang bisa ngalahin tanah keras itu. Setelah semua tenda berdiri, sore itu langsung ada briefing dari guru pembina. Di tengah lingkaran besar, semua siswa duduk rapi, nyimak penjelasan jadwal kegiatan. Ada morse, semapur, tali temali, pentas seni sama hiking ringan. Tapi satu hal yang paling ditekankan dari awal, jangan keluar dari zona aman. Guru udah nandain beberapa pohon besar pakai kain merah. Itu batas akhir aktivitas. Katanya di balik batas itu, udah bukan ranah sekolah lagi, tapi wilayah yang dipinjem. Iya, lo nggak salah dengar. Tempat ini ternyata nggak cuma diminta izin ke kepala desa, tapi harus juga seizin sang kuncen. Kuncennya sih nggak muncul di lokasi, tapi guru-guru udah sempat sowan beberapa hari sebelumnya, katanya cuma minta satu hal. Jaga sikap dan jangan pernah masuk ke hutan lebat yang ada di balik pohon beringin gede di utara lokasi. Siswa sih ngerasa itu cuma formalitas biar anak-anak nggak ngeluyur kemana-mana. Tapi guru-guru kelihatan serius banget. Bahkan pas malam pertama, jam 10, semua aktivitas udah dihentikan. Api unggun kecil dibikin cuma buat penghangat, bukan buat hiburan. Malam itu gak ada yang aneh. Bintang bersinar terang, suara alam nyanyiin kidung alam.
Beberapa siswa masih semangat ngobrol di tenda, bahas rencana menangin lomba besok. Sisanya udah pada tidur, kelelahan abis jalan jauh dan beraktivitas seharian. Hari kedua dimulai dengan suara peluit pembina jam 5 pagi. Kabut masih tebal. Udara dingin nembus sampai ke tulang. Tapi anak-anak udah digiret buat senam pagi. Biasa kegiatan rutin camping. Lalu lanjut sarapan. Terus lomba semapor dan murse. Semua masih berjalan sesuai rencana. Tapi entah kenapa, mulai siang hari, suasana mulai berubah. Langit tiba-tiba mendung padahal ramalan cuaca cerah. Angin mulai bertiup lebih kencang dan beberapa siswa ngeluh kedinginan meskipun matahari masih nongol. Waktu lomba tali temali dimulai, satu anak cewek dari Regu Putri Melati pingsan tiba-tiba. Katanya sih kecapean, tapi teman-temannya bilang sebelumnya dia sempat ngomong aneh. Kayak ngomong sendiri sambil mandang ke arah utara, arah di mana pohon beringin besar berdiri. Nggak lama, ada juga anak cowok dari Regu Garuda yang hilang bentar. Dikiranya ke sungai buat cuci muka, tapi pas dicariin, dia malah ditemukan lagi duduk melamun dekat pohon yang dikasih tanda kain merah. Matanya kosong, bibirnya komat kamit, dan tangannya mencakar tanah kayak nyari sesuatu. Pas dibangunin, dia nggak ingat apa-apa. Bahkan dia nggak sadar udah ninggalin tenda. Guru pembina mulai siaga. Semua anak dilarang pisah dari Regu. Bahkan ke toilet pun harus bareng. Tapi dasar anak-anak SMA, tetap aja ada yang ngeyel. Malamnya hujan turun rintik-rintik. Api unggun nyala kecil, tapi suasananya suram. Angin makin dingin dan kabut turun cepet banget. Beberapa anak mulai ngerasa aneh. Ada yang dengar suara ketukan dari balik tenda. Ada yang ngaku lihat bayangan jalan ngelewatin semak. Tapi begitu dicek, gak ada siapa-siapa. Dan yang paling serem, satu anak cewek dari Regu Mawar namanya Aurel tiba-tiba kesurupan. Badannya kejang, matanya ngelotot, dan dia jerit-jerit minta pulang. Tapi yang bikin semua merinding, dia nyebut-nyebut satu kalimat berulang kali. Jangan ganggu pohon beringin, jangan ganggu mereka, mereka marah. Satu guru langsung ambil alih. Pembina cowok bacain doa pelan, sementara teman-teman Aurel cuma bisa meluk satu sama lain, nahan tangis dan panik. Akhirnya Aurel pingsan dan dibawa ke tenda guru buat diawasin. Malam itu jadi malam paling sunyi selama camping. Semua anak dipaksa tidur lebih awal. Tapi banyak yang gak bisa tidur, karena sejak kejadian Aurel, di luar tenda mulai terdengar suara aneh. Kayak langkah kaki menyeret ranting. Kayak suara orang lari-lari kecil muterin tenda. Kayak bisikan dari balik dedaunan. Dan yang paling parah, salah satu anak cowok dari Regu Raja Wali bilang dia ngelihat sosok putih loncat-loncat di antara pepohonan. Pocong! Jam 6 pagi, para pembina keliling ngecek satu-satu tenda peserta buat absensi. Semua tenda kebangun, meskipun rata-rata anak-anak matanya masih merah, kurang tidur, takut, dan gak tenang. Tapi pas nyampe ke tenda Regu Raja Wali, suasananya langsung beda. Tenda itu kosong, gak ada satupun anak di dalamnya. Sleeping bag masih rapi, sepatu masih di depan. Tapi gak ada suara, gak ada gerak. Kayak mereka semua ngilang gitu aja. Pembina langsung panik. Tim guru dan panitia nyebar nyari ke arah sungai, dapur umum, bahkan ke arah hutan. Meskipun itu udah dilarang. Tapi hasilnya nihil. 4 anak cowok dari Regu Raja Wali hilang tanpa jejak. Dan lo tahu yang lebih gila? Di dalam tenda mereka ada bekas tapak muda tapi bukan tapak kaki manusia. Lebih mirip bekas seretan panjang, kayak sesuatu nyeret tubuh mereka keluar di tengah malam. Pembina akhirnya ngumpulin semua peserta di lapangan tengah, nyuruh duduk melingkar sambil mimpin doa. Tapi belum selesai doa dimulai, Aurel, cewek yang kesurupan semalam, tiba-tiba bangun dan lari ke arah pohon beringin. Dia jerit-jerit, matanya putih semua, suaranya nggak kayak manusia. Kalian ngelanggar, kalian buka jalan, kalian bakal mati semua. Sontak semua anak panik. Ada yang nangis, ada yang nyeret Aurel balik, tapi dia nggak bisa ditahan. Butuh 5 orang buat nahan dia. Dan di saat yang sama,
Langit langsung gelap, petir nyambar, angin muter-muter di atas lapangan. Dari arah barisan pohon, suara tawa perempuan mulai terdengar. Tapi nggak satu, ada banyak banget. Suara tangisan juga muncul dari arah sungai. Dan dari kejauhan, beberapa anak bilang mereka lihat bayangan putih loncat dari satu pohon ke pohon lain. Suara rantai diseret dan suara napas berat dari balik semak. Pembina langsung tiup peluit, nyuruh semua anak masuk ke tenda, ngumpul dan gak keluar lagi apapun yang terjadi. Tapi malam itu, semuanya jadi mimpi buruk. Setiap 15 menit sekali ada yang kesurupan, ada yang ketawa sendiri, ada yang nyakar tanah sambil komat kamit, ada yang tiba-tiba berdiri diam di depan tenda orang lain jam 2 pagi, matanya melek tapi gak sadar. Dan satu anak cowok bilang, dia ngelihat kepala cewek gergantung di atas tendanya. Cuma kepala, gak ada badan. Senyum, goyang-goyang. Malam makin kacau, angin makin kencang. Suara ketawa dan tangisan dari arah hutan gak berhenti. Anak-anak pada meringkuk di dalam tenda. Sebagian udah dibawa ke pos utama karena kesurupan, dan pembina kewalahan. Gak ada sinyal, gak ada jalan keluar. Pak Budi, salah satu pembina paling senior, akhirnya ambil keputusan nekat. Dia langsung lari keluar area perkemahan, nerobos kabut sambil bawa senter, menuju rumah si Kuncen yang tinggal gak jauh dari kaki bukit. Rumah tua berdinding anyaman bambu itu masih seperti kemarin. Tapi, suasananya jauh lebih berat. Bahkan sebelum diketok, pintunya udah kebuka sendiri pelan-pelan. Kuncen tua itu udah duduk di amben, matanya melotot ke arah Pak Budi. "Kalian udah langgar ya?" Pak Budi langsung bersimpuh, nyeritain semua. Ada anak-anak yang hilang, kesurupan massal, suara-suara aneh dan suasana perkemahan yang berubah jadi neraka. Dia minta tolong, mohon biar Kuncen bantuin. Tapi Kuncen malah marah besar. "Saya udah bilang, jangan sentuh wilayah yang saya tandain. Di sana ada gerbang yang gak bisa kamu lihat. Tapi mereka bisa keluar kalau gerbangnya dibuka." Ternyata area di balik pohon beringin itu bukan sembarang tanah. Dulu, itu tempat buangan bayi hasil pesugihan zaman penjajahan. Arwahnya gak pernah tenang. Banyak dukun yang dikubur hidup-hidup di sana karena gagal ritual. Dan pohon beringin itu jadi semacam pintu antara dunia kita sama dunia mereka. Dan gara-gara anak-anak semalam nekat masuk ke area yang dilarang buat uji nyali, pintu itu kebuka. Kuncen akhirnya bersiap. Dia bawa sesajen, kemenyan, kendi, dan genta kecil dari tembaga. Pakaiannya ganti jadi serba hitam. Matanya merah, nafasnya berat. Jam 3 pagi, dia sampai ke lokasi perkemahan. Langit masih gelap, walau harusnya udah mulai terang. Kuncen langsung jalan ke pohon beringin, taburin bunga 7 rupa, dan mulai ritual. Bacaan mantra yang dilantunkan bukan bahasa Jawa biasa, lebih kuno, lebih serem. Kayak suara 2 orang yang numpuk di satu tubuh. Tiba-tiba, suara jeritan dari dalam hutan berhenti. Angin berhenti, kabut perlahan hilang. Anak-anak yang kesurupan satu-satu pingsan, lalu sadar. Gak ingat apa-apa, anak-anak regu Raja Wali yang hilang muncul dari arah sungai. Bajunya basah, matanya kosong, tapi selamat. Mereka kayak orang linglung, tapi gak ada luka sama sekali. Pagi pun datang. Setelah semua tenang, Kuncen panggil para pembina. Di situ, dia kasih peringatan terakhir. Mulai hari ini, tempat ini gak boleh lagi dipakai buat camping. Gua udah kunci lagi pintunya. Tapi kalau kalian buka sekali lagi, gak akan ada yang gua tolong. Arwah di sini udah kelaparan terlalu lama. Gak ada yang berani bantah. Semua diem. Akhirnya para peserta langsung dipulangin pagi itu juga. Semua kegiatan dibatalkan. Dan sejak hari itu, area perkemahan itu ditutup untuk selamanya. Setelah kejadian itu, area perkemahan ditutup permanen. Gak ada lagi tenda-tenda, api unggun atau yel-yel penuh semangat di kaki bukit itu. Semuanya dibekukan. Bahkan warga sekitar pun gak berani lewat situ, meski cuma buat motong jalan. Para peserta semua selamat. Mereka balik ke rumah masing-masing, tapi nggak semua kembali seperti sebelumnya. Beberapa dari mereka masih sering terbangun tengah malam, ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik jendela. Ada juga yang tiba-tiba nangis sendiri tanpa sebab. Dan ada 1-2 yang mulai rajin ke musola, mungkin karena mereka tahu, mereka pernah ditarik ke dunia lain dan selamat, bukan karena kuat, tapi karena dikasih kesempatan kedua. Para pembina pun bungkam, mereka nggak pernah cerita ke sekolah, nggak ada berita, nggak ada dokumentasi.
seolah semuanya diselimuti kabut yang sama seperti malam itu. Tapi cerita ini tetap hidup, dari mulut ke mulut, dari bisik-bisik antar alumni. Jangan pernah uji nyali di tempat yang lo nggak kenal. Jangan sombong sama alam, karena yang lo injek itu bukan cuma tanah, tapi bisa jadi kuburan atau gerbang menuju neraka kecil yang gak pernah lo lihat. Dan yang paling penting, jangan pernah langgar perjanjian, walaupun itu cuma batas pohon atau tiang bambu berikat kain merah. Karena di dunia ini, yang lo lihat itu cuma setitik, dan yang lo ganggu bisa aja ngikut sampai lo mati. SDB Art AI undur diri, dan salam misteri.